Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Nindya Alanis dengan NPM akhir 039 dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pajajaran. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Twitter sebagai Pengalih Perhatian Mahasiswa Terhadap Minat Belajar. Latar belakang dan tujuan. Pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai kegiatan yang awalnya dilakukan secara tatap muka berubah menjadi dilakukan secara online atau daring, termasuk kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di masa pandemi biasanya dilakukan secara daring melalui aplikasi video conference seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan lain-lain. Saat mengikuti kegiatan pembelajaran, biasanya mahasiswa menggunakan laptop atau ponsel pribadi sebagai media pembelajaran. Tentunya, mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran seringkali perhatiannya teralih dari media pembelajaran ke media sosial hiburan seperti Twitter. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah penggunaan Twitter dapat mengalihkan perhatian mahasiswa terhadap minat belajar mereka. Selanjutnya ada literatur review atau tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka, saya memiliki 3 poin penting. Yang pertama adalah penggunaan media sosial Twitter, yang kedua adalah pengalih perhatian mahasiswa saat pembelajaran daring, dan yang ketiga adalah minat belajar mahasiswa selama pandemi. Kemudian ada kerangka penelitian dan hipotesis. Di sini terdapat sebuah bagan yang berisi 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Di sini penggunaan Twitter merupakan variabel X, minat belajar adalah variabel Y, dan pengalih perhatian mahasiswa adalah variabel Z. Ketiga variabel tersebut dihubungkan dan membentuk 4 hipotesis. Hipotesis pertama adalah diduga penggunaan Twitter memberi pengaruh terhadap minat belajar mahasiswa. Hipotesis kedua, diduga penggunaan Twitter dapat mengalihkan perhatian mahasiswa. Hipotesis ketiga, diduga perhatian mahasiswa yang teralih dapat memengaruhi minat belajar. Dan hipotesis keempat, diduga penggunaan Twitter mengalihkan perhatian mahasiswa sehingga memengaruhi minat belajar. Lalu ada metode penelitian. Pada penelitian ini, saya memilih mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, program Sarjana dan Sarjana Terapan Angkatan 2020, yang terdiri atas 8 jurusan, yaitu Ilmu Komunikasi, Hubungan Masyarakat, Manajemen Komunikasi, Televisi dan Film, Jurnalistik, Perpustakaan dan Sains Informasi, Manajemen Produksi Media, dan Ilmu Komunikasi PSDKU. Kemudian, saya melakukan penghitungan menggunakan aplikasi Gpower dan mendapatkan jumlah sampel sebanyak 119 orang. Teknik sampling yang saya gunakan adalah teknik non-probability sampling, yaitu convenience sampling, dengan alat pengukuran yaitu skala Likert. Dalam skala Likert, skor pengukuran terdiri atas: pertama, sangat tidak setuju mendapatkan 1 poin, tidak setuju mendapat 2 poin, netral mendapat 3 poin, setuju mendapat 4 poin, dan sangat setuju mendapat 5 poin. Kemudian untuk rencana analisis statistik, saya menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji analisis mediasi. Selanjutnya ada perolehan data kuesioner. Kuesioner disebarkan dari tanggal 22 November sampai 16 Desember 2021 dan mendapat responden sebanyak 122 responden. Responden tersebut terdiri atas 30,3% mahasiswa ilmu komunikasi, 18% manajemen komunikasi, 13,9% jurnalistik, 11,5% televisi dan film, hubungan masyarakat sebanyak 9,8%, perpustakaan dan sains informasi sebanyak 9%, manajemen produksi media sebanyak 4,9%, dan ilmu komunikasi PSDKU sebanyak 2,5%. Lalu ada uji validitas. Pada uji validitas, item pertanyaan akan dinyatakan valid apabila R hitung memiliki nilai yang lebih besar daripada R tabel. Pada penelitian ini, saya mendapatkan responden sebesar 122. Oleh karena itu, saya memiliki R tabel sebesar 0,230. Lalu, dilihat dari ketiga tabel tersebut, item pertanyaan yang saya miliki dapat dinyatakan valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Palan menyatakan bahwa nilai alfa Cronbach di atas 0,6 dianggap memiliki reliabilitas yang tinggi dan indeks dapat diterima. Pada tabel, terdapat 3 variabel, dan 3 variabel tersebut memiliki Cronbach alfa di atas 0,6. Oleh karena itu, 3 variabel tersebut dinyatakan reliable. Kemudian ada uji analisis mediasi. Uji analisis mediasi dilakukan untuk menguji apakah hipotesis yang telah dibuat diterima atau ditolak. Kita mulai dari hipotesis pertama, yaitu
Diduga penggunaan Twitter memberi pengaruh terhadap minat belajar mahasiswa. Mari kita lihat pada tabel di sebelah kiri atas. Pada penggunaan Twitter dan minat belajar terdapat nilai koefisien sebesar minus 0,037 dengan standar error sebesar 0,053 dan p-value lebih dari 0,05. Karena nilai p-value yang berada di atas 0,05, maka nilai ini dinyatakan tidak signifikan. Oleh karena itu, hipotesis pertama ditolak. Kemudian pada hipotesis kedua, yaitu diduga penggunaan Twitter dapat mengalihkan perhatian mahasiswa. Mari kita lihat kembali pada tabel di sebelah kiri atas. Pada penggunaan Twitter dan pengalih perhatian, terdapat nilai koefisien sebesar 0,499 dengan standar error sebesar 0,082 dan p-value kurang dari 0,01. P-value yang berada pada nilai kurang dari 0,01 menyatakan bahwa nilai ini signifikan, sehingga hipotesis 2 dapat diterima. Lalu, pada hipotesis ketiga, yaitu diduga perhatian mahasiswa yang teralih dapat memengaruhi minat belajar. Mari kita lihat kembali pada tabel di sebelah kiri atas. Pada pengalih perhatian dan minat belajar, terdapat nilai koefisien sebesar 0,236 dengan standar error sebesar 0,052 dan p-value kurang dari 0,01. Seperti yang tadi sudah dikatakan, nilai p-value yang berada pada angka kurang dari 0,01 menyatakan bahwa nilai tersebut signifikan, sehingga hipotesis ketiga dinyatakan diterima. Kemudian pada hipotesis keempat, yaitu diduga penggunaan Twitter mengalihkan perhatian mahasiswa sehingga memengaruhi minat belajar. Sekarang kita lihat pada gambar di sebelah kanan, tepatnya di indirect effect, terdapat nilai efek yaitu 0,118 dengan standar error sebesar 0,033 dengan confidence interval sebesar 95%. Yang perlu diperhatikan di sini adalah LLCI dan ULCI. Pada indirect effect terdapat nilai LLCI sebesar 0,054 dan nilai ULCI sebesar 0,184. Hal ini dapat dikatakan signifikan apabila LLCI dan ULCI tidak melewati angka 0. Dan pada indirect effect, nilai 0,054 dan 0,184 tidak melewati angka 0. Oleh karena itu, hipotesis 4 dapat diterima. Berikut ada kesimpulan. Setelah melakukan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, penggunaan Twitter tidak memberi pengaruh terhadap minat belajar mahasiswa. Yang kedua, penggunaan Twitter dapat mengalihkan perhatian mahasiswa. Ketiga, perhatian mahasiswa yang teralih dapat memengaruhi minat belajar. Dan yang keempat, penggunaan Twitter mengalihkan perhatian mahasiswa sehingga memengaruhi minat belajar. Sekian presentasi mengenai hasil penelitian pengaruh penggunaan Twitter sebagai pengalih perhatian mahasiswa terhadap minat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.